Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eka Sari Edukasi Kesehatan Setiap Hari. Halo Sobat Erna, salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang kesehatan ibu dan anak. Sekarang saya tanya nih buat mamah-mamah nih, mamah muda apalagi mamah yang lagi hamil, sudah punya belum buku ini? Ayo. Sudah. Terus kalau sudah diapakan? Ditaruh? Jangan, dibaca ya, karena ini banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat. Sebelum kemana-mana nih, Bu Era mau menjelaskan dulu tentang manfaat buku ini sebelum ke isinya ya. Nah, lihat judulnya saja, Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Berarti isinya seputar apa? Seputar informasi tentang kesehatan ibu dan anak ya. Terus didapatkannya di mana? Didapatkannya di fasilitas kesehatan, di dokter, di puskesmas, di klinik-klinik bidan ya, pasti punya buku kesehatan ibu dan anak. Lalu bawa buku ini kemana aja sih Bu? Kalau saya misalnya hamil, saya bawanya kemana aja? Ke fasilitas kesehatan, kalau periksa bawa. Ke posyandu dibawa. Kalau ibu ikut kelas ibu ya dibawa, ya. Dibawa buku ini. Ke PAUD, bahkan di sini katanya ke PAUD dibawa. Karena apa? Usia sampai dengan 5 tahun pun masih pakai buku ini. Dicatat perkembangannya soalnya di buku ini ya. Nah, pada halaman pertama kita lihat ada ini nih Bu, apa sih ini? Ini ada yang tahu nih apa? Jadi ini itu stiker perencanaan persalinan pencegahan komplikasi ya. Jadi di perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi itu ada di sini identitas. Yang pertama nama ibu pastinya ibu yang lagi hamil. Taksiran persalinan, nah ini kan suka dapat nih dari bidan, Bu nanti taksiran persalinan ini nanti nih bulan 8 tanggal 2 misalnya. Di sini ditulis ya tahunnya berapa. Lalu penolong persalinan, ibu-ibu kira-kira nih ibu hamil mau bersalin di mana sih? Oh saya mau di puskesmas deh. Oh ya udah ditulis di sini di puskesmas mana ya. Lalu apa? Pendamping persalinannya siapa? Oh saya pengen sama Bu bidan ini gitu ya. Terus sama suami saya juga pengen harus ikut Bu gitu. Atau mungkin saudaranya juga bisa ya. Tuh. Ditulis di sini pendamping persalinan itu biasanya nakes ya, nakes. Tapi kalau memang ibu punya saudara nakes, boleh ditulis ya. Jadi supaya jelas ya. Lalu transportasinya. Nah, transportasi itu apa? Ibu sudah menentukan saya Bu, ketika bersalin saya mau pakai mobil pribadi deh. Tulis mobil pribadi. Bu ketika bersalin saya nggak punya mobil, saya boleh nggak pakai mobil ambulans? Boleh, silakan ditulis. Ya, yang jelas ibu sudah ada kesepakatan dengan pemilik ambulans tersebut. Lalu calon pendonor darah. Nah, ini yang penting harus ditulis. Yang jelas apa yang terpenting di sini? Golongan darah ibu harus sama dengan calon pendonor darah. Ya. Nah, setelah sudah diisi lengkap. Bila perlu tulisannya kapital ya Bu supaya jelas. Ini ditempel Bu. Di pintu boleh, di depan rumah atau di jendela atau di dinding depan rumah. Karena supaya Bu bidan tahu, oh ini ada ibu hamil nih. Ketika kunjungan nih, misalnya petugas puskesmas, oh ini bersalin nanti rencananya di bidan A, B, C. Jadi ketika misalnya pas ibu, kok ini menghilang nih si ibu, kemana ya, nggak pernah periksa. Kita ada identitas ini, minimal kita telepon pendamping persalinannya. Oh dia karena mau bersalin di rumah sakit ini nih, coba kita lihat ada enggak gitu. Nah itu baru penjelasan ini nih Bu, belum ke dalamnya ya. Jadi di sini dijelaskan buku kesehatan ibu dan anak atau buku kaya itu
berisi catatan tadi, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan anak. Bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun, bahkan 6 tahun itu bukan 5 tahun ya. Serta sebagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan pada ibu dan anak. Setiap ibu hamil mendapatkan satu buku buku KIA. Ibu punya anak 3, bukunya ada 3 ya, karena satu anak satu buku. Jika ibu melahirkan bayi kembar gimana, Bu? 2 ya, itu karena satu anak satu buku. Buku KIA tadi ya tersedianya tadi di posyandu, Polindes, puskesmas pembantu, bidan praktek, dokter praktek, rumah bersalin, atau paramedis lainnya ya. Lalu apa? Kalau punya ini, tadi itu sudah dijelaskan. Jangan cuma ditaruh, dibaca dan dimengerti. Ya, oleh ibu, oleh suami, oleh anggota keluarga. Jangan malu untuk bertanya jika di sini saya ini kok nggak ngerti sih ya. Nah, pas ke Bu Bidan, Bu ini halaman ini apa sih Bu? Tanya ya. Tuh. Lalu selalu dibawa tadi yang saya sebutkan ketika ibu ke vaskes, ibu bawa ya. Terus pada saat ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta anak berkunjung tadi ya, ke vaskes dibawa, ke rumah sakit dibawa, ke puskesmas dibawa ya, ke praktek dokter spesialis kandungan dibawa, praktek dokter anak atau bidan itu dibawa tapi ya. Bukan berarti dibawa kemana-mana, ibu ke pasar bawa ini, kemana lagi nih, ke sekolah bawa ini. Kalau ke PAUD memang tadi dibawa ya. Nah, pada saat berkunjung ke posyandu, kelas ibu hamil, kelas ibu balita ya, PAUD ini dibawa juga. Lalu apa di sini peringatannya? Jangan rusak dan jangan hilang. Nah, banyak nih kejadian pas bulan keberapa, mana Bu buku hamilnya, aduh nggak ada Bu, lupa saya naruhnya, aduh sepele banget ya, padahal catatan anak ibu ada di sini, kehamilan ibu ada di sini catatannya ya. Terus apa, berisi informasi penting Bu, ini aduh materinya menarik sekali nih ya. Tuh, jadi ibu mulai sekarang daripada lihat-lihat gosip ya di medsos, mending baca ini ya, Bu hamil nih supaya nantinya sehat pas lahir ya. Lalu apa, menjelaskan buku KIA ya. Di sini oleh siapa menjelaskannya? Tenaga kesehatan atau kader kesehatan. Jadi ibu tenaga kesehatan, kader jangan hanya bisa, ayo Bu hamil, baca buku ini Bu hamil, tapi sendirinya belum baca. Ya, ibu kader kesehatan juga harus baca. Minimal sudah paham, oh ini halaman. Kalau tidak paham, tanya ke bidan desanya, dokternya, ya boleh. Oke, ini saya hanya menjelaskan penjelasan umum. Nanti saya akan jelaskan lagi di konten berikutnya ya. Minimal dasarnya ibu hamil, ibu-ibu, mama-mama muda, mama yang sedang hamil sudah paham apa sih ternyata buku KIA ini. Ya, penjelasan umumnya aja minimal paham. Nanti dalamnya akan kita kupas satu persatu di konten berikutnya. Oke, itu saja. Jangan lupa bagi yang belum tekan tombol subscribe, ditekan ya. Lalu apa? Tekan like-nya ya. Lalu share, bagikan ke yang lain. Saya berharap edukasi informasi kesehatan ini, berharap saya ibu-ibu bisa, apalagi ini Bu kader atau ibu-ibu yang lainnya, bisa mengestafet ke yang lain, men-share ke yang lain. Jadi jangan hanya saya dengan ibu, share ke yang lain, silahkan ya. Jadi tujuannya mudah-mudahan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.